Lantas bagaimana kemudian duduk perkara napi korupsi keluar rutan dan seolah dikawal oleh petugas rutan? Kita akan tanyakan langsung kepada Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Aprianti yang telah terhubung melalui sambungan virtual. Selamat sore, Ibu Rika. Selamat sore Mas, selamat sore Mbak. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Kalau berdasarkan investigasi yang dilakukan di Jenpas, Bu Rika, bagaimana kemudian seorang napi korupsi ini bisa keluar dari rutan dan yang terlihat ya, ini seolah dikawal oleh petugas rutan? Ya, terima kasih. Kami sudah konfirmasi sebelumnya, nanti kami sampaikan lagi bahwa kalau pengeluaran narapidana yang bersangkutan memang berdasarkan surat dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara terkait dengan peninjauan kembali, sidang peninjauan kembali. Kesalahan yang dilakukan adalah menyalahgunakan atau melanggar prosedur. Seharusnya warga binaan yang bersangkutan setelah sidang segera kembali ke dalam rutan. Ya, jadi tidak mampir lagi seperti itu. Jadi itu memang menyalahi SOP ataupun prosedur. Nah, tindakan yang sudah kami lakukan adalah dalam waktu yang sangat cepat dan segera, Satops Patnal atau Satuan Operasional Kepatuhan Internal Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tenggara dan Satops Patnal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan membentuk tim gabungan melakukan pemeriksaan. Ini baik satu pengawal tersebut, terus pejabat yang terkait, ada atasan langsung, PLH Karutan, dan Kepala Rutan sendiri saat ini sudah ditarik untuk dilakukan pemeriksaan kelanjutan di Jakarta, di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Dan narapidanya sendiri karena dianggap sudah melanggar tertata tertib seharusnya langsung kembali, itu juga kita sudah pindahkan ke lapas maksimum di Nusa Kambangan. Demikian, dan pastinya nanti setelah pemeriksaan, sanksi seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya berdasarkan arahan Bapak Menteri, apabila dilihat terbukti melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Bahkan yang paling berat apabila terbukti memang adanya pencopotan jabatan. Baik. Yang pasti seperti arahannya Pak Menteri ini sangat-sangat tidak benar, dan memang untuk itu akan ada sanksi yang diberikan apabila memang dalam prosedurnya ada kesalahan atau memang sengaja melakukan pelanggaran. Baik, Bu Rika, mungkin yang paling penting juga untuk diketahui itu adalah adanya spekulasi terkait dengan apakah permintaan untuk keluar dari ruang sidang dan tidak berhenti ke rutan, tidak langsung ke rutan tapi mampir ke kafe ini permintaan dari si narapidana langsung kah, ataukah ini memang sudah sering terjadi sebetulnya? Seperti apa Bu dari hasil pemeriksaan awal? Jadi hasil pemeriksaan awal memang itu atas narapidananya sendiri, ya. Jadi tidak, dan ini baru pertama kali ini, artinya pengeluaran ini bukan karena ingin keluar mampir, tapi memang ada surat perintah ataupun surat terkait dengan sidang peninjauan kembali dari yang tadi kami sampaikan dari Kejati Sultra. Jadi memang harus ada dasar. Jadi dasarnya itulah yang kami memerintahkan atau memerintahkan untuk dilakukan pengeluaran narapidana atas nama tersebut untuk dikeluarkan melakukan sidang PK. Baik, jadi karena mengikuti sidang, begitu kemudian keluar dari rutan, tapi ternyata setelah selesai sidangnya malah seperti visual yang terlihat sekarang ini, begitu ya? Nah, ya betul. Jadi memang ada kesalahan atau pelanggaran. Untuk sementara di awal ini kami sampaikan ada pelanggaran tanggung jawab yang dilakukan oleh petugas pengawalan yang harusnya memang mengawal sesuai dengan aturan yang berlaku setelah mengantarkan yang bersangkutan ke persidangan dan sampai dengan mengembalikan lagi narapidana itu kembali ke rutan tanpa mampir kemana-mana. Itu jelas pelanggaran. Baik, Bu Rika, Anda mengatakan saat ini tidak hanya si petugas pengawalnya saja yang diperiksa, tetapi juga sampai kepada pejabat ya, bahkan kepala rutan juga diperiksa. Nah, pertanyaannya Bu, berapa lama proses pemeriksaan ini bisa memberikan hasil? Yang pasti kami akan lakukan secepatnya, karena memang untuk atasan langsung Karutan fungsinya di mana?
fungsinya adalah di pengawasan dan di pengendalian. Nah, ini pastinya ada tahap-tahap yang dilakukan oleh tim kami di Direktorat Kepatuhan Internal, dan pasti kami akan berusaha secepat mungkin untuk melakukan dan mendapatkan hasil yang melakukan punishment agar hal-hal yang seperti ini tidak terulang kembali. Yang pasti kembali lagi baik Bapak Menteri, Pak Dirjen kembali mengingatkan terus untuk jajarannya, dan ini jelas-jelas tidak diperbolehkan. Baik, Bu Rika. Jadi jajaran-jajaran sudah diperiksa, begitu kita juga masih menantikan hasilnya. Tapi kalau untuk narapidananya tadi Anda sebutkan ini langsung dipindahkan ke Nusa Kambangan begitu putusannya. Nah, pemindahannya Sudah itu ya, Lapas Maksimum Nusa Kambangan. aha, itu pemindahannya dilakukan segera atau ini baru akan diproses misalnya? Sudah hari ini, Mas. Sudah hari ini dipindahkan. Oh, hari ini dipindahkan begitu ya. Jadi hari ini sudah confirm bahwa Sedang diproses pemindahan. Oke, jadi narapidana tersebut walaupun baru kemarin menjalani sidang PK itu, tapi akhirnya benar-benar ditempatkan di Nusa Kambangan begitu ya. Nah, setelah kasus ini, apa yang dilakukan? Apakah ada pengetatan pengawasan misalnya betul. terhadap napi baik di dalam rutan maupun untuk yang lainnya yang mungkin akan mengikuti persidangan seperti yang satu ini? Yang pasti kalau pengetatan dikatakan pengetatan itu sudah SOP yang memang harus dipahami oleh semua petugas lapas dan rutan. Mungkin lebih kepada mengingatkan kembali Bapak Dirjen Pemasyarakatan pada saat kejadian ini kembali mengingatkan kepada seluruh baik kepala kantor wilayah, kepala lapas, kepala rutan terhadap hal ini. Karena memang ini sudah suatu SOP. Jadi kalau dibilang ketat memang selama ini seharusnya sudah ketat. Sudah ketat untuk pengeluaran orang harus jelas. Kenapa dikeluarkan? Gitu-gitu. Jadi ini mengingatkan kembali khususnya kepala UPT yang memang langsung menangani secara fisik warga binaan di dalam lapas maupun rutan. Baik, Bu Rika, penegasan Bu, himbauan bagi seluruh petugas dan juga para pejabat yang bersinggungan langsung di rutan yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Pesan apa yang ditekankan oleh Pak Menteri, boleh ditekankan sekali lagi Bu, silakan. Ya, izin kami menyampaikan yang disampaikan oleh Bapak Menteri untuk menjalankan tugas melakukan pelayanan, pembinaan, pengamanan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sesuai dengan standar operasional prosedur. Jangan main-main dan jangan pernah menyalahgunakan aturan. Karena sanksinya jelas, apabila terbukti ada pelanggaran, sanksi berat akan diberikan sampai dengan pemecatan. Dan memang apabila ada unsur pidana, maka akan dikenakan juga pidana. Baik itu petugas maupun warga binaan. Baik, kita akan nantikan bagaimana hasil pemeriksaan terhadap para pejabat dan juga petugas. Tapi lebih dari itu, kasus ini jangan sampai terulang lagi di kemudian hari. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Ibu Rika Aprianti sudah bergabung bersama kami di Berita Sore. Salam sehat Bu, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih Mas, Mbak.